Hai semuanya, pernahkah kamu merasa seolah dunia di sekitarmu tiba-tiba berputar? Pikiranmu melesat tak terkendali? Atau emosi meluap hingga sulit diatasi? Sensasi ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kecemasan berlebihan, serangan panik, stres akut, trauma, hingga disosiasi, di mana kamu merasa terputus dari realitas. Rasanya seperti kehilangan pijakan, dan kamu hanya ingin kembali merasakan tanah di bawah kakimu, kembali ke sini dan sekarang. Nah, disinilah teknik grounding berperan penting. Grounding adalah serangkaian strategi sederhana yang dirancang untuk membantumu kembali ke momen saat ini, menenangkan sistem saraf, dan mengembalikan rasa kendali saat kamu merasa kewalahan. Ini bukan sekedar teori, melainkan alat praktis yang bisa langsung kamu gunakan kapan saja, di mana saja, tanpa perlu peralatan khusus atau keahlian tingkat tinggi. Tujuan utamanya adalah mengalihkan fokus dari pikiran atau emosi yang membanjiri ke sensasi fisik dan lingkungan sekitarmu, sehingga kamu bisa kembali merasa aman dan hadir. Ada berbagai jenis teknik grounding, tapi secara umum bisa dibagi menjadi 3 kategori besar: teknik fisik, teknik mental, dan teknik menenangkan. Masing-masing punya cara kerja dan fokus yang sedikit berbeda, tapi semuanya bertujuan sama, membantumu kembali ke saat ini. Mari kita mulai dengan teknik fisik yang paling sering direkomendasikan karena efektif dan mudah dilakukan. Teknik ini berfokus pada panca indramu dan sensasi tubuh. Salah satu yang paling populer adalah aturan 5-4-3-2-1. Caranya begini. Pertama, sebutkan 5 benda yang bisa kamu lihat di sekitarmu. Perhatikan detailnya, warnanya, bentuknya. Misalnya, aku melihat pulpen biru di meja, tirai putih, foto di dinding, buku merah, dan cangkir kopi. Kemudian sebutkan 4 benda yang bisa kamu sentuh. Rasakan teksturnya. Aku bisa merasakan meja yang halus, kain baju yang lembut, rambutku, dan handphone yang dingin. Selanjutnya, sebutkan 3 suara yang bisa kamu dengar. Jangan hanya mengenali, tapi dengarkan baik-baik. Aku mendengar suara kipas angin, ketukan jari di keyboard, dan suara napas sendiri. Lalu sebutkan 2 bau yang bisa kamu cium. Kalau tidak ada bau spesifik, coba perhatikan bau di sekitarmu secara umum, atau bayangkan bau yang menenangkan bagimu. Aku mencium bau sabun dari tanganku dan bau kertas. Terakhir, sebutkan 1 rasa yang bisa kamu rasakan. Kalau memungkinkan, ambil permen karet atau minum sesuatu dan fokus pada rasanya. Jika tidak, fokus pada rasa di mulutmu saat ini. Aku merasakan sedikit rasa kopi di mulutku. Proses ini memaksa otakmu untuk fokus pada dunia fisik di sekitarmu, mengalihkan perhatian dari pikiran yang mengganggu. Selain 5-4-3-2-1, ada juga teknik fisik lain yang tak kalah ampuh. Cobalah memperhatikan napasmu. Ini mungkin terdengar klise, tapi sangat powerful. Duduklah atau berdirilah dengan nyaman. Letakkan 1 tangan di perut dan 1 lagi di dada. Hirup napas perlahan melalui hidung, rasakan perutmu mengembang. Tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Fokus sepenuhnya pada sensasi napas masuk dan keluar dari tubuhmu. Kamu bisa menghitung sampai 4 saat menarik napas, menahan 4 hitungan, dan menghembuskan napas dalam 4 hitungan juga. Ini membantu menenangkan sistem saraf parasimpatis yang bertanggung jawab atas respons istirahat dan cerna. Teknik fisik lain adalah menekan kakimu ke lantai. Rasakan telapak kakimu menapak kuat di tanah atau lantai. Bayangkan ada akar yang tumbuh dari telapak kakimu, menembus lantai, masuk ke bumi, mengikatmu kuat di sana. Rasakan bobot tubuhmu dan gravitasi yang menarikmu ke bawah. Ini memberikan sensasi stabilitas dan koneksi dengan realitas. Jika kamu bisa, cobalah berjalan kaki sebentar. Setiap langkah, rasakan kontak telapak kakimu dengan tanah. Perhatikan sensasi udara di kulitmu, suara-suara di sekitarmu, bau-bauan. Ini adalah bentuk mindful walking yang sangat efektif untuk grounding. Bahkan memegang benda yang nyaman di tangan bisa membantu. Bisa batu halus, bola stres, atau benda kecil apapun yang teksturnya menyenangkan. Fokus pada sensasi benda itu di telapak tanganmu. Selanjutnya adalah teknik mental. Teknik ini melibatkan pikiranmu untuk mengalihkan fokus dari emosi atau pikiran yang mengganggu. Salah satu teknik mental yang bagus adalah mengidentifikasi dan menamai emosi. Alih-alih tenggelam dalam perasaan buruk secara umum, coba identifikasi secara spesifik apa yang kamu rasakan. Apakah itu cemas, sedih, marah, frustasi? Dengan menamainya, kamu memberikan label pada pengalamanmu yang membantu menciptakan sedikit jarak dan kontrol. Aku merasa cemas saat ini. Oke, itu kecemasan.
Ini bukan berarti kamu mengabaikannya, tapi lebih pada mengakuinya dan tidak membiarkannya menguasai dirimu sepenuhnya. Teknik mental lain yang efektif adalah berhitung mundur dari 100 dengan kelipatan 3. Jadi, 100, 97, 94, 91, dan seterusnya. Ini menuntut konsentrasi dan mengalihkan fokus dari pikiran yang berputar-putar. Kamu juga bisa mencoba membayangkan tempat yang aman atau menenangkan. Tutuplah matamu sebentar, bayangkan dirimu berada di tempat yang paling kamu sukai, yang membuatmu merasa damai. Mungkin pantai, pegunungan, atau kamarmu sendiri. Visualisasikan setiap detailnya, warna, suara, bau, sensasi. Bayangkan kamu benar-benar ada di sana. Ini bisa memberikan jeda mental yang sangat dibutuhkan dari situasi saat ini. Kategori ketiga adalah teknik menenangkan. Ini lebih ke arah aktivitas yang bisa kamu lakukan untuk menenangkan diri secara keseluruhan. Salah satunya adalah mendengarkan musik yang menenangkan. Buat playlist khusus berisi lagu-lagu yang kamu tahu bisa membuatmu rileks. Saat merasa kewalahan, putarlah lagu-lagu itu. Fokus pada melodi, lirik atau iramanya. Kamu juga bisa meminum secangkir teh hangat atau air dingin. Sensasi hangatnya teh yang meluncur di tenggorokan atau dinginnya air es bisa memberikan sensasi fisik yang membumi. Fokus pada sensasi suhunya, bagaimana rasanya di mulut dan tenggorokanmu. Jika kamu punya, membelai hewan peliharaan juga sangat menenangkan. Sentuhan pada bulu mereka, suara dengkuran atau kehangatan tubuh mereka bisa menjadi grounding yang luar biasa. Jika tidak ada hewan peliharaan, cobalah memeluk bantal atau selimut favoritmu. Sensasi sentuhan dan kehangatan bisa sangat menenangkan. Bahkan melakukan aktivitas rutin yang familiar bisa sangat membantu. Misalnya, mencuci piring, menyapu lantai, atau melipat pakaian. Fokus pada gerakan repetitif dan sensasi fisik dari aktivitas tersebut. Ini halus membawa pikiran kembali ke tugas yang ada di tangan, menjauhkannya dari kekacauan internal. Penting untuk diingat bahwa teknik grounding itu seperti otot. Semakin sering kamu melatihnya, semakin kuat dan efektif kerjanya. Jangan menunggu sampai kamu benar-benar kewalahan untuk mencobanya. Latihlah teknik-teknik ini saat kamu merasa tenang, sehingga saat momen krisis tiba, kamu sudah punya senjata yang siap digunakan. Eksperimenlah untuk menemukan teknik mana yang paling cocok untukmu. Setiap orang berbeda, dan apa yang berhasil untuk satu orang mungkin tidak bekerja untuk yang lain. Mungkin kamu lebih suka teknik fisik, atau mungkin mental. Cobalah beberapa dan lihat mana yang paling membuatmu merasa nyaman dan efektif. Jangan menghakimi dirimu sendiri jika pada awalnya tidak langsung berhasil. Ini adalah proses belajar. Teruslah berlatih, dan seiring waktu, kamu akan semakin mahir. Grounding juga bisa menjadi bagian dari strategi pencegahan. Jika kamu tahu ada pemicu yang sering membuatmu merasa tidak stabil, cobalah lakukan teknik grounding sebelum atau sesudah terpapar pemicu tersebut. Misalnya, jika presentasi di depan umum selalu membuatmu cemas, lakukan latihan napas dalam beberapa menit sebelum presentasi dimulai. Selain itu, menjaga gaya hidup sehat secara keseluruhan juga mendukung efektivitas grounding. Cukup tidur, makan makanan bergizi, dan berolahraga secara teratur dapat membantu menjaga sistem sarafmu lebih stabil secara keseluruhan, sehingga kamu lebih tahan terhadap stres dan emosi yang meluap. Terkadang meskipun sudah mencoba berbagai teknik grounding, kamu mungkin masih merasa kesulitan. Ini sepenuhnya normal. Jika kamu merasa terjebak dalam siklus kecemasan, panik, atau trauma yang berkepanjangan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Terapis atau konselor bisa memberikan dukungan, strategi tambahan, dan ruang aman untuk memproses emosi yang kompleks. Mereka bisa membantumu memahami akar masalah dan mengembangkan mekanisme coping yang lebih mendalam. Intinya teknik grounding adalah hadiah yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri. Ini adalah cara untuk mengambil kembali kendali, menenangkan diri dan kembali ke momen saat ini, ketika dunia terasa berputar tak terkendali. Ini bukan tentang menghilangkan masalah atau emosi, tapi tentang bagaimana kamu meresponsnya. Dengan melatih grounding, kamu membangun ketahanan diri, kemampuan untuk menghadapi badai emosi dengan lebih tenang dan efektif. Jadi, lain kali kamu merasa pikiranmu melayang atau hatimu berdebar kencang, ingatlah bahwa kamu punya alat yang bisa membantumu. Tariklah napas dalam, rasakan kakimu di tanah, dan biarkan dirimu kembali ke sini, ke saat ini. Kamu punya kekuatan untuk kembali membumi.